Hey teman-teman semuanya, selamat datang kembali di My Name is Maxi. Akhirnya kita ketemu teman-teman, apa kabar semuanya? So, kali ini aku lagi ada di dealer di FSS Yamaha di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Teman-teman, aku pengen bahas satu hal gini. Jadi kemarin ada pertanyaan, Kang, kenapa ya proses pengajuan pembelian motor saya secara kredit itu tidak di-ACC oleh leasing? Nah, katanya salesnya bisa bantu Kang gitu. Jadi saya udah ngasih KTP, KK, atau misalkan udah ngasih booking, tapi ujung-ujungnya tidak di-approve. Gini, aku coba jelasin ya, yang aku tahu. Teman-teman harus tahu, Bapak Ibu harus tahu bahwa di dalam proses pembelian motor secara kredit, ada beberapa pihak yang terlibat. Dan yang pertama adalah konsumen sendiri, kedua dealer dan sales tentunya, ketiga adalah leasing, dan keempat opsional bisa jadi ada penjamin ya. Nah, ketika konsumen mengajukan pembelian kepada dealer, ini kita tuh kasusnya kredit ya. Itu sales biasanya minta KTP dan KK untuk proses pengecekan SLIK ya ke OJK. Kalau dulu tuh BI checking. Dilihat scoringnya seperti apa. Kalau mungkin masih bisa dibantu, ya coba dinaikin ke leasing atau katakanlah banding ke ya komite approval lah. Tapi kalau tidak, misalkan Bapak Ibu di data histori sebelumnya itu ada beberapa yang memang udah nggak bisa ketolong seperti itu. Karena kan perbedaan motor dengan mobil seperti ini. Ketika Bapak Ibu pengajuan motor, nunggak 2 juta itu udah gede loh gitu. Beda hal dengan mobil. Kalau mobil mungkin di bawah 15 juta itu masih bisa approve dengan DP sekian. Atau mungkin bisa dengan DP minim ya. Nah kalau di motor, harga motornya aja kan bisa 10 kali lebih murah gitu. Karena perbandingannya motor dengan mobil itu 10 kali lipat mobil itu 10 kali lipat motor. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nunggak 1 juta itu pengaruh banget karena cicilannya juga hanya segitu dan DP-nya juga bisa jadi di bawah itu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngajuin, yang pertama syaratnya buat saya harus tanya ke diri sendiri dulu, histori kredit saya seperti apa. Dan harus jujur. Bapak Ibu jangan pernah bohong. Kenapa? Karena pasti kedetek oleh sistem OJK ya. Atau ya kita tahu lah dari 2020 ke sini itu makin banyak data yang hancur banget dengan pinjol. Mohon maaf ya kata-katanya hancur gitu. Karena memang banyak banget konsumen yang ujung-ujungnya itu kedetek. Pagi tuh baru kemarin tuh kejadian ditanya, Kang gimana untuk histori kredit aman? Tapi begitu dicek malah bilang, aduh bisa dibantu nggak ya? Nah harusnya dari pagi tuh bilang gitu. Jadi kita sebagai sales juga mohon maaf bukan nggak mau ngurusin, tapi kita juga bukan hanya ngurusin aplikasi dari teman-teman sendiri. Jadi banyak konsumen yang kita juga harus layani, berikan pelayanan terbaik ya. Jadi balik lagi aku akan simpulin gini. Yang pertama yang menentukan approve atau enggak adalah Bapak Ibu. Kayaknya nggak fair kalau Bapak Ibu menyalahkan sales, sementara yang bikin histori kredit Bapak Ibu jelek adalah Bapak Ibu sendiri. Dan Bapak Ibu seolah-olah minta sales tanda kutipnya untuk melakukan approval atau setidaknya minta ke sales itu tuh kayak, ayo dong bantu saya untuk approve gitu, data saya udah jelek gitu. Kayaknya nggak fair juga ya gitu. Jadi Bapak Ibu kalaupun memang datanya sudah, kan Bapak Ibu yang tahu ya data Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah tahu datanya, mohon maaf, histori kreditnya kurang baik, ya saran saya kalau mau beli motor ya nabung nih, atau nabung dulu, rajin kerjanya yang lebih giat lagi ya, biar beli motornya yang cash. Seperti itu. Ataupun kalaupun datanya masih bisa tertolong, bisa jadi DP-nya naik. Nah Bapak Ibu harus ancang-ancang nih, bisa jadi DP-nya di 20%, 25 atau 30 baru dilakukan approval ya. Seperti itu. Jadi stop ya, please jangan nyalain sales, oke? Jadi kita hanya penyedia unit saja. Sekali lagi seperti itu, harus dicek dulu dari kitanya, data kita gimana sebelumnya, oke? Ingat bahwa tugas sales dan dealer hanya penyedia unit, dan leasing itu akan menyetujui. Mereka juga pengen jualan ke Bapak Ibu. Kalau data Bapak Ibu bagus dan sesuai kriteria mereka, karena setiap leasing kita nggak bisa pukul rata. Mereka juga punya karakteristik konsumen yang mereka bisa biayain ya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu di sini reject, di sana approve. Jadi balik lagi, mereka punya SOP masing-masing. Nggak semua leasing itu sama standarnya ya. Seperti itu. Ya, aku berharap ini bisa memberikan pencerahan buat Bapak Ibu dan bisa mengedukasi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak. Setidaknya ya ada gambaran besar lah. Barangkali ada teman-teman yang lebih mengerti lebih jauh dibanding aku, bisa dikasih di kolom komentar ya teman-temannya untuk proses approval
pengajuan kredit untuk pembelian sepeda motor teman-teman. Untuk di Yamaha sendiri kita welcome banget, khususnya FSS. Kalau Bapak Ibu mau beli secara cash, kita bisa banget. Karena yang aku dengar beberapa kali di lapangan tuh justru kalau dipersulit. Kalau kita di FSS enggak, justru kita sales tuh senang loh kalau Bapak Ibu beli cash ya. Sekali lagi, sekalian promo tentunya. Kalau Bapak Ibu pengen beli Yamaha, itu harus ke Tata ya. Nama aku Tata teman-teman. Bisa cari aja untuk Instagram di official Yamaha Bandung. TikToknya juga official Yamaha Bandung. Nomor aku ada di 0813-2113-8476. Boleh ditanya info DP dan angsuran. So, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih, salam sehat, dan maksimalkan hidupmu.